adanya pembelajaran yang berbasis internet seperti itu ya. Artinya konten-konten materi di internet itu, konten Bapak Ibu itu bisa diakses melalui internet. Namanya e-learning, belajar melalui internet. Nah, Bapak Ibu sebagai guru ya mempunyai berbagai pembelajaran. Maka Bapak Ibu nanti bisa menyimpannya ya, semua dokumen-dokumen pembelajaran di Google Site, seperti mengunggah materi pembelajaran, menyimpan silabus, sekarang itu namanya ATP, kemudian memberikan tugas, memberikan pengumuman. Siswa hanya nanti mengingat-ingat satu alamat saja, alamat Ibu Bapak, yang di dalamnya nanti secara dinamis akan berubah-ubah, berganti-ganti, menambah sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu, update-nya Bapak dan Ibu. Itu jika Google Site digunakan untuk e-learning. Nah, sekarang kita kembali lagi ke PGP. Nah, dalam PGP, Bapak dan Ibu, Google Site digunakan untuk mengembangkan portofolio digital. Jadi selama Bapak Ibu aktivitas di program guru penggerak, ada foto-foto, ada video-video yang ada hubungannya dengan PGP ya, belajar ya. Dan harus kita garis bawahi ya. Kalau foto-foto yang tidak ada hubungannya dengan PGP jangan dimasukkan. Selama 6 bulan itu didokumentasikan sebagai sarana untuk mencatat perkembangan diri. Ya. Karena kan semua aktivitas itu harus dibuktikan dengan foto atau video. Kemudian portofolio ini juga membantu pihak-pihak yang terkait dalam proses rekrutmen dalam perjalanan karir alumni. Nantinya itu Bapak Ibu akan terlihat itu setelah lulus, oh ternyata produk-produk yang sudah dihasilkan Bapak Ibu seperti ini. Tinggal lihat chat Bapak dan Ibu nanti. Contohnya, umpamanya Dinas Pendidikan ingin melakukan rekrutmen kepala sekolah. Ya gampang saja, nanti semua guru penggeraknya kita minta linknya, link profil dan link portfolionya. Dilihat ini. Siapa yang menurut Pak Dinas dari sekian ini bisa dilihat dari portofolio digitalnya. Sekarang membuat portofolio. Portofolio ini nanti akan memuat pertama profil guru penggerak, profilnya Bapak dan Ibu. Yang kedua artefak aksi nyata. Nah ini yang benar-benar harus ada di Google Site Bapak dan Ibu. Aksi nyata ini kan aktivitas nyata setelah Bapak Ibu belajar modul, kemudian dipraktekkan di sekolah, di kelas, ya, dan kemudian kita lihat dampak hasilnya, itu semuanya ada dokumentasinya. Ya, dia tidak asal ngomong saja, ada di uraian, namun juga ada hasilnya. Ini loh ada hasilnya, ada bukti otentiknya, ada foto-fotonya, ada videonya, ada tanda tangan siswanya atau kalau memang dibutuhkan tanda tangan siswa atau guru yang lain. Jadi portfolio ini adalah bagi maka namanya artefak. Artefak itu kan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai bukti otentik bahwa Bapak Ibu telah menerapkan aksi nyata dan ada hasilnya terdampak. Nah, pertama yang ada profil guru penggerak. Bapak Ibu bingung apa saja yang harus di profil guru penggerak dan ini komponennya. Minimal ada 4. Yang pertama, dampak yang sudah dirasakan sepanjang PGP. Untuk diri sendiri, untuk murid,
nanti sekolah. Nah, makanya gini Bapak dan Ibu ya, kalau Bapak Ibu ini membuatnya nanti di akhir, maka akan bingung. Saya sarankan nanti di setiap selesai satu modul, ya, modul 1.1 selesai. Kalau di situ ada dampak kita, dampak pemerintah, dampak sekolah, itu langsung ditulis saja. Ada foto-fotonya. Jadi nanti komplit Bapak dan Ibu perjalanan Bapak dan Ibu itu tuh dampak bekasnya itu ada semua gitu. Per submodul 1.1. Kalau memang tidak memungkinkan ya per modul, baru modul 1 ini dampak yang dirasakan, modul 2 dampak yang dirasakan ini. Untuk saya, untuk murid, untuk sekolah. Kemudian yang selanjutnya rencana tindak lanjut pengembangan diri yang akan dilakukan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya. Nah, tindak lanjut ini adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan, gitu. Rencana yang akan dilakukan. Ada 2 hal, Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran karena memang diproyeksikan Bapak Ibu menjadi kepala sekolah. Yang kedua, Bapak dan Ibu menjadi sebagai pemimpin pembelajaran untuk menjadi guru yang profesional seperti itu. Profil dibuat dalam bentuk video. Ini jika dalam video berarti kurang dari 5 menit. Atau dalam bentuk slide itu 5-10 slide saja. Ya. Berarti ini membuatnya kapan? Jadi di akhir, ya. Di akhir. Nah, untuk stok fotonya, terus hasil-hasilnya kan Bapak Ibu harus catat ya semua dampak tadi per modul. Agar nanti ketika Bapak Ibu membuat video, membuat paparan dalam bentuk slide itu sudah ada bahannya gitu. Nah, ini Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat, kalau video berarti di bawah 5 menit, kalau slide berarti 5 atau 10 menit. Ini pilihan, atau mau dua-duanya mau enggak, silahkan. Kemudian artefak aksi nyata, mencantumkan 3 artefak atau karya terbaik. Nah, selama Bapak dan Ibu mempelajari modul 1, modul 2, modul 3, kemudian melakukan aksi nyata, ya, Ibu Bapak diminta untuk memilih karya yang terbaik menurut Ibu Bapak yang mewakili setiap modul. Modul 1 yang mana? Modul 2 yang mana? Modul 3 yang mana? Tadi kan modul 1 ada 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 3. Pilih yang menurut Bapak Ibu yang membanggakan yang mana, itulah dipilih, berarti 3 saja yang terbaik. Karya terbaik dapat dipilih dari jadi bisa di demonstrasi kontekstual ataupun bisa di aksi nyata. Berarti ada pilihan lagi nih, bisa di demonstrasi kontekstual ataupun di aksi nyata. Yang tadi kita bahas lebih kepada menuju ke aksi nyata. Tambahan ini tidak wajib ya, dalam Google Sheet-nya. Bisa publikasi meliputi tulisan Bapak Ibu yang pernah dibuat di media massa, jurnal ataupun di media sosial seperti Kompasiana, pernah di situ bisa ditambahkan di situ. Sertifikat atau apapun ya merupakan bukti prestasi Bapak Ibu bisa di-upload di situ. Umpan balik rekan sejawat, kepala sekolah maupun orang tua terkait peran Bapak dan Ibu bisa juga dituliskan di situ. Nah, ini yang diwali nanti untuk tidak dicantumkan. Informasi yang sudah ada di website Kemendikbudristek tentang EGP.
itu tidak perlu lagi dicantumkan di set Bapak dan Ibu ya. Kemudian karya yang bukan merupakan karya ibu bapak jangan dicantumkan. Foto-foto yang tidak relevan dengan peran bapak ibu sebagai pendidik jangan dicantumkan seperti itu. Oke, ini langkah pembuatan. Mungkin kalau di PPT ini sangat aktual ya. Kita langsung praktekkan saja. Gitu. Untuk tekan dari screen pakai entire. Nah, langkahnya sama seperti halnya yang tadi Meet maupun Jamboard. Nah, buka email terlebih dahulu. Jika sudah, klik titik 9. Kemudian cari site. Nah, ini site. Sites. Namanya sites. Site. Mana? Nah, tulisannya sites. Oh. Ya, Bapak dan Ibu, untuk memudahkan dalam membuat site, di Google Sheet ini sudah ada beberapa template. Ya, jadi Bapak Ibu tidak harus membuat benar-benar baru yang kosong gitu ya. Mungkin akan sangat kesulitan ya bagi Bapak Ibu yang pemula, akan kesulitan. Maka di Google Sheet ini ada beberapa template yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai selera. Ada tulisan template nih, saya klik. Nah, banyak template-nya. Silakan pilih sesuai selera dan sesuai tema. Mungkin yang paling banyak dipilih ini ya, portfolio ya, karena memang dalam rangka Bapak Ibu membangun portfolio. Bisa yang ini, bisa yang ini, ada dua ini. Student portfolio, ada portfolio. Saya pilih student saja. Nah, saya tidak ingin ini gambar anak-anak ini ya. Saya pengen ganti nih gambar anak-anak ini. Saya klik saja, kemudian saya delete. Nah, saya ganti image-nya. Bentar, saya akan sampaikan aja yang esensial saja ya. Khawatirnya nanti terlalu detail ini. Pilih yang ini saja. Yang portfolio ini aja yang orang dewasa. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengganti gambar ini ya. Saya nggak ingin gambar, saya ingin gambar saya sendiri. Atau logo juga bisa. Nah, ini kan sudah ada tulisannya, tinggal ditambahkan ya. Nah, intinya hanya mengedit saja ya. Kalau pengen foto ya tambahkan foto, di sebelah kanan ini ada image, upload. Kalian cari foto yang ada di laptop Bapak dan Ibu.
Saya inginnya di sini tinggal geser saja. Nah, Pak kecil nanti tinggal diperbesar saja. Jadi ini gampang, tinggal tarik-tarik saja. Ini judulnya Bapak Ibu, hanya pur di ya. Nah, mungkin nanti ini mau ditambahkan apa? Setelah ini ada video, tinggal klik saja hasil link videonya. Kemudian Ibu Bapak jika ingin mengganti ini ya, ini tab-tab ini Ibu Bapak bisa ganti sesuai kebutuhan. Contohnya about ini saya ingin mengisi dengan profil saya, maka Bapak Ibu saya mau ganti tulisan, saya tidak ingin about, saya pinginnya profil saja. Nah, ini namanya page ya, ini page about, page home, page project. Kalau pengen mengganti about itu Bapak berarti ke arah page dan klik 3 di rename, mana rename, properties ya berarti. Nah, properties, profil. Nah, seperti halnya website itu Bapak dan Ibu, tiap-tiap tab kan ada alamat, ada profil. Contohnya profil ini berarti di dalamnya nanti ada alamat ya. Nah, ini ada sekolahnya di mana, terus alamatnya mana gitu. Nah, alamat Bapak Ibu juga bisa itu menyematkan map di sini. Ini kan ada tulisan map ya di insert. Jadi setiap Bapak Ibu menambah konten itu memakai insert. Nih, insert. Tinggal konten mau dimasukkan di mana, di home, di profile atau di project. Ini dulu page-nya. Ini baru kemudian klik insert. Ini ada banyak sekali macam-macam konten. Terakhir tadi saya ingin menambahkan alamat GB Jateng. Nah, kalau sudah tinggal di select. Jadi nanti di website itu ada alamat PPGP-nya seperti ini. Nah, ini seperti ini nanti tinggal diedit aja ya Bapak dan Ibu ya. Monggo ditulis apa, edit. Saya coba jelaskan di tiap-tiap fiturnya ya. Oke, yang ini tadi disebutnya page. Bapak Ibu bisa merubah ya nama page ini dengan cara klik page yang sebelah kanan ini. Kemudian tadi T3, kemudian properties. Umpamanya ini dan ternyata nanti semua aksi nyata masuknya di page hasil aksi. Dan Bapak Ibu bisa menambahkan lagi di sini page-nya lagi. Atau video saya. Nah, dan ini tambah di sini page video saya berisi video YouTube saya sematkan di sini. Nah, contohnya saya berikan contoh yang page-nya kosong seperti ini ya. Ini kan benar-benar kosong ya. Nah, untuk menambahkan konten itu Bapak klik insert, lalu pilih apa ini template halaman, atau mau ini seperti ini aja. Saya pilih ini. Nah, nanti di siap-siap sini ada video YouTube Bapak dan Ibu, terus kemudian di bawahnya ada keterangannya, video apa, 1, video 2,
mengesahkan nanti. Ini nanti tinggal dikasih video di tanda plus, klik kemudian YouTube. Tinggal di set di sini ya Bapak Ibu. Jadi kalau punya umumnya memang harus buka dulu YouTube-nya, baru kemudian ini contoh menyematkan video. Nah, seperti ini yang tadi tangan ke atas tadi. Senam tangan ke atas. Nah, seperti ini. Jadi, ketika ingin menambahkan konten, maka pakai insert. Bisa text box, image, drive, ya, atau embed. Kemudian ini adalah untuk mengatur setiap satu konten dengan konten yang lain. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengelingkan dengan sosial media, bisa juga. Kemudian membuat dokumen, form dan sebagainya, Bapak Ibu bisa langsung membuat aja di sini. Kemudian apa tema? Tema ini adalah tema websitenya, itu bisa ada pilihan di sini. Dan warnanya bisa disesuaikan dengan selera Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu mau custom bisa ngambil di sini atau import. Tapi lebih mudahnya juga pilih saja di sini. Banyak kamu bagus semua. Dan bahkan tema fontnya itu juga bisa kita. Ya, untuk mengisi konten Bapak itu pakai insert ya. Kalau menambah page berarti pakai page. Kalau theme ini adalah tema websitenya. Nah, kemudian ini ya, yang di sini preview. Kita mau lihat dulu website yang sudah kita kembangkan seperti apa. Lihat preview. Oh, nanti seperti ini website saya. Jadinya ini profil. Yang tadi ada Google Maps-nya, video, yang tadi ada video seperti ini. Ini website saya. Kalau dilihat di handphone seperti apa sih? Oh, seperti ini. Nanti aksesnya begini. Profil, home. Oh, ini kalau pakai handphone berarti kayak gini nanti kelihatannya seperti ini. Gitu, ya. Itu preview hanya sebatas untuk melihat saja. Ini share with order kalau memang Bapak Ibu menginginkan ada teman untuk bisa saling mengisi konten. Share with order. Gitu. Jadi tidak hanya ibu bapak saja yang bisa mengisi, tapi teman bapak ibu bisa juga, namun harus dikasih link share-nya. Kemudian ini setting, ini tidak perlu banyak yang bapak ibu atur ya. Yang paling penting untuk diatur itu di publish. Contohnya ini sudah selesai semua, terisi semua. Maka Bapak Ibu harus publish agar orang lain itu bisa mengaksesnya di internet. Ya. Harus dipublish. Klik. Nah, saya tidak ingin judul website saya seperti ini, saya mau ganti. Gitu ya. Orang hebat. Ya. Terus jangan lupa Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau alamatnya akan jadi seperti ini. set.google.com instruktur belajar, karena saya memakai domain instruktur, maka instruktur.belajar.id/orang. Ini bisa digantikan ini. BBGB. Ya. Nah, kemudian jangan lupa ini di manage. Anyone Administrator of Education and Culture Indonesia.
Jika ini tidak di-manage, maka yang bisa mengakses website Bapak Ibu hanya orang-orang yang punya akun belajar.id. Orang lain yang tidak punya belajar ID maka tidak bisa melihat, gitu. Maka ini harus di-manage dulu. Nah, Ministry of Education ini diganti, Bapak-Ibu. Ini ada panah ke bawah ini. Ini harus diganti publik, ya, biar orang lain yang tidak punya belajar ID juga bisa melihat. Ini kalau ini adalah draft ya. Draft ini ketika Bapak dan Ibu menginginkan ya, tapi bisa mengakses sesama akun belajar ID atau orang lain bisa diminta untuk mengakses, maka ini harus dirubah. Kita open saja ya Bapak Ibu. Anyone with link aja. Ini public, anyone with link. Oke, jadi akan ada dua link ya. Link pertama adalah link draft, link kedua adalah link setnya, gitu. Link set itu link website jadinya. Kalau link draft ini link yang digunakan jika ada Bapak Ibu punya rekan lain yang ingin berkontribusi di Bapak Ibu bisa dikasihkan link yang atas ini. Oke, ini intinya sudah di setting kemudian down. Nah, kemudian ini ada search setting. Ini dicentang apabila Bapak Ibu menginginkan ketika Google meng-search itu tidak nampak. Jadi kita tidak perlu ya, kita privasi biar memang ada biar bisa dicari walaupun melalui pencarian Google Search gitu. Ini kita abaikan aja. Lalu upload. Oke, jadi website saya sudah jadi. Terus alamatnya mana gitu ya? Alamatnya di sini kalau ada di sini. View publish site. Nah, ini alamatnya. Saya juga akan berikan link. Seharusnya sudah terbuka ya. Kalau Bapak Ibu itu sudah ada link yang saya share di chat, silakan diklik. Seharusnya website saya sudah bisa terbuka oleh Bapak Ibu. Ini pertanyaan Pak Syukron ya. Nanti Bapak Ibu coba cek link saya sudah berhasil. Simulasi kedua tidak bisa terjentang. Kalau tidak bisa terjentang, coba silakan Ibu Ismiati centang secara manual di kotak itu. Oke, tapi coba aja dulu ya. Untuk video saya cukup berikan saja atau upload video. Ini maksudnya Bu Ika ini di PMM karya saya itu cukup link YouTube-nya saja, tidak perlu upload videonya karena upload videonya sudah dilakukan di YouTube. Nah, di YouTube itu hanya linknya saja kemudian disematkan di channel saya. Pak Muhammad Rafiq sama kayak seperti blog ya.
dan sama blok. Kemudian Pak berlaku aktivitas kita berapa saya belum mendapatkan informasi ada batasan ya. Saya punya sejak tahun 2020 itu masih aktif gitu. Apakah ada kadaluarsa atau sudah sebenarnya kalau kadaluarsa atau masa aktif itu tergantung masa aktif akun Google Bapak dan Ibu ya. Atau ada perubahan kebijakan. Ini terjadi sekitar 3 atau 2 minggu yang lalu, di mana ada pembatasan beberapa fasilitas di akun belajar.id, maka berdampak pada Google Apps lainnya. Contohnya saya kemarin punya Google Classroom di IT. Ternyata kebijakan pusat kementerian di pusat data itu mencabut beberapa fasilitas, terutama di Google Drive yang sebelumnya itu awalnya unlimited, kemudian berkurang menjadi 100 giga ya. Kemarin itu hanya 1 giga, maka langsung berdampak guru yang pernah mengakses classroom saya itu terdampak. Kok ini sekarang nggak bisa diakses? Berarti aktifkan akun itu Pak. Ketika akun itu masih aktif, maka semua fasilitas di Google itu juga aktif. Google saja sebagainya itu aktif semua. Kuncinya di akunnya aktif, berarti semuanya masih aktif. Selama akun itu tidak dihapus atau tidak dinonaktifkan seperti itu. Oke, apa pertanyaan cukup mudah ya. Jadi Bapak Ibu bisa coba praktek sambil lihat PPT-nya. PPT-nya kan ada itu tahapan rinci. Membuat portofolio digital. Dituliskan jika ada pertanyaan atau langsung disampaikan. Mencoba-coba, nanti ketika ada bisa disampaikan. Oke, monggo. Menanyakan kembali, berarti kalau videonya langsung diupload di set bisa nggak? Oh oke. Ya. Oh mungkin tadi pertanyaan sama yang aku
tadi juga ada yang menanyakannya. Saya kira tadi pertanyaan di PMM ya. Ini pertanyaan di site ya untuk video. Oke. Video ada beberapa cara dalam mengupload gitu ya. Yang pertama langsung upload videonya, itu bisa. Bentar. Saya demokan ya. Ini saya kembali edit. Nah, ada gambar pensil kiri bawah, ini saya klik, saya edit lagi. Kalau tadi yang saya demokan adalah mengupload video yang sudah diupload di YouTube. Jadi ngambil linknya saja. Nah, sekarang saya akan mencoba mengupload video, namun video itu tidak melalui YouTube. Nah, Bapak dan Ibu harus menyimpannya terlebih dahulu di Google Drive. Nah, kalau tidak ingin melalui YouTube gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus melalui Drive. Ya. Contohnya di sini nih lah. Saya tambahkan Drive nih ya. Nah, Google Drive. Ya. Saya punya video di Drive nih ya. Video ini rekaman dulu ya. Jadi intinya itu juga harus diupload, namun uploadnya di Google Drive ya, di Google Drive. Saya nggak punya ini mungkin. Jadi jadi ada 3 ya tadi ya. Pertama YouTube, ambil linknya. Yang kedua dari Drive, Google Drive. Terus kemudian yang ketiga nanti melalui embed code. Ada aspeknya itu. Ini PPT. Ini kali ya, ini video kali ya. Ini foto. Nah, yang ketiga pakai embed nih. Embed ini kalau panjenengan memang punya video sebelumnya ya, dalam bentuk atau di website, itu nanti bisa mengembedkan kodenya. Bisa by URL, by embed code. Nah, contohnya video yang tidak ada di YouTube ya, kayak video-video di website gitu kan. Ini coba ada video enggak ini? Video yang tidak melalui YouTube. Ada contoh ya. Nah, saya coba carikan video. Nah, coba saya ada video enggak ini? Nah, ada videonya. Jadi itu Pak, ada 3 cara ya.
melalui YouTube, terus kemudian melalui Google Drive, kemudian terakhir menggunakan embed code. Ini Microsoft biasanya ada. Microsoft 365. Monggo kalau ada yang ditanyakan lagi silahkan. Ada contoh videonya ya. Ingin mendengarkan bagaimana mengambil video di web gitu kepada yang tidak menggunakan YouTube sebenarnya, tapi tidak ada contohnya di sini. Video mungkin di situsnya Bu Ani Oktaviana yang sudah itu kan ada videonya juga Pak, barangkali bisa untuk contoh yang di komentar. Bu Ani Oktaviana di site-nya kayaknya ada videonya. Oh, benar. Di Oktaviana Handri Ardiani. Di kolom komentar Bapak. Profil, oke. Di kolom komentar Bapak. Oh, maaf, kalau bentar. Oh ini Bu Anis nih. Nah ini sudah jadi nih, luar biasa ini. Bu Anis sudah membuatnya ya, mengembangkan diri orang. Oke, sip. Lagi mencoba-coba Pak. Satu lagi seperti ini Bapak Ibu ya. Kadang saya sudah membuat, tapi kok terlihat di tempat orang lain itu ada unit akses. Berarti ini butuh apa Bu Ani ini? Butuh dibuka dulu aksesnya. Berarti pengaturannya harus yang siapa saja yang memiliki link ya Pak? Iya benar. Siapa saja yang mempunyai link dapat melihat. Coba di setting, nanti akan saya refresh dari sini. Oke Pak, sebentar. Bukain. Oke. Dari Cilacap itu ya. Pinjam ya. Bukain. Oh, yes. Ini rumah Bu Ani nih. Ini sudah ada kamar-kamarnya, nanti tinggal isi ya. Sudah dibuat page-page-nya, tinggal nanti diisi konten-konten selama kegiatan di PKB. Oke, lampiran. Nah, sekarang ini tapi sudah terbuka. Ini yang sering terjadi yang seperti ini Bapak dan Ibu ya. Unit akses, jadi belum sepenuhnya dibuka oleh yang pembuat website. Iya Pak. Aksinya KPMN. Ya, tadi jawaban Pak Sukron Zabidi berarti memang kalau ngupload langsung tidak bisa ya, harus melalui perantara, baik itu YouTube, kemudian Google Drive. Kalaupun yang apa namanya tadi embed code ini sebenarnya sudah diupload oleh penyedia sebelumnya, kita cuma ambil code embednya saja.
Bu Niswanti nanti bisa lihat di PPT-nya. PPT-nya saya share di sini ya. Kemudian nanti rekamannya kita share. Ketika di LMS tentang caranya ya tinggal diklik saja, diklik nanti akan muncul centang hijaunya, terutama di penilaian kinerja Bapak dan Ibu. Penilaian kinerja itu tidak ada restrik, jadi Bapak Ibu sudah melakukan semua aktivitas kok tidak centang hijau di penilaian kinerja, maka silahkan klik manual saja, diklik saja di kotak grid tadi, diklik nanti akan ada centang hijau. Kemudian ajari Bu Ani, oh ya ini nanti Bu Ani buat kelas privat dan Bu Ani, saya yang Bu Ani saya cek ya, harusnya sudah bisa terbuka. Jadi pengembangan diri. Oh masih belum. Nah, ada kesulitan Bu Ani? Di sini padahal sudah saya atur siapa saja yang memiliki link sama aksesnya publik, Pak. Oke, satu lagi ya, yang belum Ibu lakukan langkah ini. Apa itu? Saya demokan ya. Demokan. Umpamanya saya sudah memperbarui konten. Saya perbarui di sini, saya tambahkan konten PPT lah. Contohnya ini saya tambahkan. Nah, sudah nambah baru. Nah, kemudian ini tidak serta-merta orang yang mengakses itu melihat ini gitu. Kenapa? Karena saya belum memperbarui pekerjaan saya. Cara memperbaruinya bagaimana? Klik publish. Yang ini, review, change, and publish. Jadi harus dipublish ulang. Pra dan pasca. Nah, ini yang pra. Tadi belum ada dokumen yang baru saja sematkan, yang sekarang sudah ada, yang baru saja saya upload tadi ya. Itu kalau sudah dipublish ulang, Bu. Nah, harusnya sudah nambah konten saya, konten terakhir saya. Nah, sekarang coba dipublish lagi, Bu Ani. Iya, Pak. Dan nanti akan yang ketika sudah bisa terlihat, saya refresh. Setiap kali melakukan perubahan itu di refresh ya. Kalau memang belum ya. Belum gimana, Pak? Nah, kalau belum berarti diakses ininya masih belum lengkap. Bentar ya, saya demokan lagi ya. Iya. Di sininya atau di sinilah. Bentar, bukan di sini, di sharing. Sharing with other. Sharing with other ini kan dua ya. Ini dibuka semua saja enggak, Pak. Nah, yang publik ini memang benar-benar harus off, yaitu publik, kemudian viewer,
draft ini sebenarnya ya anyone with link. Semuanya disetting anyone with link. Kalau memang belum bisa, coba itu dulu ya. Jadi coba-coba Pak. Sudah, kalau memang tidak bisa. Ini yang terakhir sudah saya atur sih publik sama siapa saja yang memiliki link. Terus sudah juga dipublish ya tadi ya? Sudah Pak. Nah sekarang berarti terakhir Ibu harus mengopen di Google Drive-nya. Oh iya Pak. Ya itu kan. Nah file di Google Drive itu di-open. Opennya kasih view saja. Contohnya seperti ini ya saya contohkan. Jadi buka Google Drive. Nah dokumen ataupun foto yang ingin disematkan di Google Drive itu diatur hak akses. Seperti biasa ya, klik kanan, kemudian pilih share. Atau ini langsung saja juga gambar ini share. Nah di situ diatur Ibu anyone with link can viewer saja ya. Ya tergantung kebutuhan ya, kalau memang yang melihat website ingin mengganti, Bapak Ibu bisa men-set. Nah yang di sini tadi yang saya sampaikan Bu Ani, general aksesnya ini dibuka anyone with link. Coba saya cek lagi Bu Ani ya. Bentar Pak, lagi diatur Google Drive-nya. Oke. Baik, ya Pak Aprianto nanti 4 materi PPT saya share. Kemudian Pak Syukran, misalnya dari set orang lain terus kita ATM. Ya ini benar nih. Kita coba lihat ya Pak ya. Kalau di form itu bisa form baik itu form Google Form maupun di Microsoft Form, itu bisa yang panjenengan inginkan ini di ATM gitu. Namun coba kita menggunakan set, apakah kita bisa ATM? Sejauh Bapak Ibu bisa men-share ke rekannya, berarti bisa di ATM. Nah, apakah di portofolio ini bisa? Ternyata bisa. Caranya bagaimana? Caranya ini. Yang tadi di awal. Intinya Ibu Bapak share dulu ke rekannya. Saya minta itu umpamanya Bu Ani ya. Ini saya minta tolong di-add menjadi kontributor Google Set-nya. Yang ini ya, share with other ini yang tadi. Nah, tuliskan di sini Bu Ani Oktaviana. Saya harus tahu apa namanya, emailnya, akunnya Ani. Nah kemudian add atau belajar ID seperti itu. 60@guru.sd.belajar.id. Tetap Bu.
Ani Oktaviana, bener ini ya Bu ya? Nggih Pak, 60 At @guru dot .sd .belajar.id. bisa muncul lagi. Dot sd dot belajar. .id. Ini harus komplit. Nah, itu langsung muncul foto profilnya, berarti linknya apa namanya, akunnya ini. Nah, ini kalau saya beri editor, berarti Bu Ani nanti bisa menduplikasi ya, ataupun meng-ATM lah dari pertanyaan sekolah tadi. Nanti di tempatnya Bu Ani itu akan ada ya. Nah, tempat punya saya itu muncul di tempat Bu Ani seperti ini. Nah, kemudian ini beberapa yang nge-share ke saya ya. Contohnya ini MGMP IPS nih. Saya buka. Ini kan dalam rangka ATM nih. Dalam rangka ATM. Nah, ini punyanya MGMP IPS. Nah, ini kata kuncinya ini Bapak dan Ibu kan. Saya bocori ilmu penting ya Bapak Ibu ya. Tapi harapannya Bapak Ibu buat sendiri lah ya. Tapi itu otomatis nanti sama persis gitu ya. Sama persis. Ya harus di ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Kalau ini copy modifikasi Pak, bukan ATM Pak. Copy modifikasi langsung jadi. Dan nanti diatur judulnya seperti itu. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kita kembali punyanya Bu Ani. Sukses Pak. Sukses artinya bisa ini. Oke, sukses bisa. Nah, ini video dari Google Drive ya Bu ya. Nggih Pak. Nah, kayak gitu. Ini kita melalui Google Drive. Tapi sama sebenarnya di-upload dulu. Gitu. Tetap di-upload dulu. Karena di set ini dia tidak menyediakan server khusus. Beda kalau website itu kan, kalau Bapak Ibu berlangganan website itu harus berlangganan juga servernya karena tempat menampung konten. Nah, kalau ini kan kontennya itu tertampung di Google Drive gitu ya. Makanya untuk memanggil atau menyematkan video berarti harus memanfaatkan Google Drive. Sip, Bapak Ibu. Yang terakhir ini materi terakhir Bapak Ibu, nanti bisa diklik-klik sendiri. Alhamdulillah banyak ilmu ya. Nah, ilmu penting ini, dan terutama yang terakhir tadi. Ini nggak akan keluar ketika nggak ada yang tanya ya Bu ya Pak ya. Kalau ada yang tanya baru keluar ilmu. Oke, makasih. Terakhir kita akan bahas tentang aksi nyata modul, aksi nyata di PGP ya, bukan aksi nyata di PMM, tapi aksi nyata di modul PGP gitu ya. Bapak dan Ibu diharuskan sebagai tagihan mengupload aksi nyata dalam bentuk video ya. Di setiap selesai modul Bapak Ibu diminta untuk praktik menerapkan aksi nyata, kemudian di shooting, kemudian nanti di-upload di YouTube seperti itu. Saya share screen dulu PPT-nya. Ya, secara cepat saya sampaikan ya. Jadi dalam mengunggah bukti karya saya di PMM, Bapak Ibu wajib menggunakan YouTube. Wajib menggunakan YouTube. Nah, ini contoh tugas aksi nyata di LMS. Ini di paket modul 1. Jadi paling tidak ada 3 aksi nyata
yang nanti Ibu Bapak kembangkan dalam bentuk video. Ya, di situ sudah ada kisi-kisinya, Bapak Ibu harus seperti apa, harus melakukan apa, dan apa yang harus di video. Itu sudah ada instruksinya di aksi nyata di setiap modul, selesai modul seperti itu. Nah, kemudian nanti linknya, link di bukti karya saya, ya, itu nanti disematkan kembali di LMS ini. Karena ini ada tagihannya, Bapak Ibu harus menyematkan link bukti karya saya di PMM. Nah, tahapannya berarti jelas membuat video, artinya merekod aktivitas Bapak Ibu selama aksi nyata. Nah, video ini kan bisa video dalam arti sesungguhnya, jadi aktivitas ada yang terekod, bisa juga nanti kalau seumpamanya Bapak Ibu tidak mendapatkan konteks video itu, maka bisa diwakili foto-foto yang disusun kemudian dikasih suara, itu kan juga sebagai bukti juga bisa gitu. Jadi memang harus membuat video dalam merekod aksi ataupun foto-foto itu dikumpulkan ya, stok itu ya, karena penting nanti di akhir Bapak Ibu akan membuat video di setiap aksinya. Kemudian kalau sudah punya stoknya, stok foto-foto video, nah kita buat channel dulu di YouTube. Bagi yang sudah berarti tidak perlu buat lagi. Nah, dalam membuat video Bapak dan Ibu bisa menggunakan aplikasi yang sekarang lagi ngetren itu CapCut. Nah, CapCut atau KineMaster. Itu sudah powerful itu CapCut itu. Ya, free tapi powerful itu CapCut itu. Kemudian sudah selesai diunggah di YouTube. Nah, lalu ambil linknya, kemudian maaf, ini yang ke LMS adalah link YouTube-nya ya Bapak dan Ibu ya, disematkan di LMS dan juga disematkan di aksi di bukti karya saya, Dalam pengambilan video bisa pakai handphone atau pakai kamera digital lebih bagus. Nah, saran saya kalau memang ada suara yang ingin ditampilkan, Bapak Ibu menambahkan mikrofon seperti ini, mikrofon, karena suara ini jauh lebih peka nanti kalau pakai mikrofon. Kemudian untuk editing videonya bisa pakai KineMaster atau VN Video, atau yang tadi saya sampaikan pakai CapCut. Nah, kemudian membuat channel YouTube ya. Jadi setiap akun Bapak Ibu, akun Gmail maupun akun Belajar ID itu otomatis ya fasilitas channel YouTube. Namun tidak serta-merta sudah ada secara otomatis, tidak, harus dibuat dulu, harus di-create dulu. Nah, create-nya bagaimana? Create-nya adalah sama seperti yang sudah buka Gmail, kemudian buka YouTube, cari YouTube, baru kemudian di YouTube-nya itu diklik your channel. Nah, kalau saya sudah punya channel, itu your channel. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum punya channel, maka tulisannya nanti create channel, bukan your channel. Kemudian pilih opsi ya, opsi nama, bisa custom itu berarti Bapak Ibu membuat nama sendiri atau sesuai nama di akun Gmail Bapak dan Ibu, kemudian masukkan deskripsi. Nah, jika Bapak Ibu punya website atau medsos bisa ditambahkan di situ.
save, continue, sudah jadi. Nah, baru kemudian tahapan yang kedua, ini ceritanya Bapak Ibu sudah jadi ya, videonya di CapCut sudah jadi ya, tinggal di-upload. Nah, cara uploadnya adalah buka YouTube di sebelah kiri dari nama Bapak dan Ibu, inisial nama Bapak dan Ibu, dekatnya lonceng ada gambar kamera plus, itu diklik kemudian upload, lalu select file. Nah, kadang untuk channel baru ada kasus seperti ini, pesan durasi video Anda terlalu panjang. Ini bagi channel baru ya, biasanya ada kasus seperti itu. Maka jangan khawatir, Bapak Ibu lakukan pengaturan di account, lihat status fitur, kemudian pilih channel. Ini ada gambarnya di sini. Nah, seperti ini. Jadi di YouTube Bapak Ibu, diklik inisial nama kanan atas, klik, kemudian cari setting. Nah, kemudian cari your channel, tulisan channel status dan feature, jadi diklik. Nah, kemudian ada pilihan 1, 2, 3. Nah, pilih yang nomor 2, intermediate feature, video over 15 menit. Ini harus di klik eligible-nya. Ini hanya untuk kasus baru ya, channel baru ya. Lalu setelah eligibility-nya diklik, maka tadi di intermediate feature-nya, ini Bapak Ibu harus verifikasi nomor handphone. Khusus bagi yang belum verifikasi sebelumnya, itu pasti diminta verifikasi. Namun bagi yang sudah, biasanya tidak ada kasus video hanya 15 detik seperti itu, 15 menit. Diverifikasi dulu, baru kemudian nanti di approve oleh pihak Google, jadi tanggal warna hijau, baru nanti video Bapak Ibu bisa panjang gitu ya, bisa panjang bahkan 1 jam 2 jam enggak masalah. Nah, apa yang dikopikan adalah link. Nah, linknya itu ada di bawah video, ada tulisan kemudian dikopi. Nah, linknya itu Bapak Ibu sematkan di add itu kan diminta sematkan di situ. Kemudian save change. Ini sebagai tagihan ya, dan akan dinilai oleh fasilitator. Sudah selesai ini di LMS, tagihannya sudah saya upload. Nah, sekarang kita lanjutkan di PMM. Seperti biasa, Bapak Ibu buka PMM, setelah itu buka fitur bukti karya saya, kemudian tambahkan karya saya. Terlebih dahulu pilih kategorinya, ini masuk di tema apa, apakah praktik pembelajaran, ataukah RPP modul ajar atau bahan ajar. Itu pilih salah satu. Contohnya praktik pembelajaran, kita pelajaran. Nah, kemudian di situ masih ada pilihan lagi. Ini praktik baiknya dalam bentuk apa? Dokumen, atau gambar, atau video. Nah, dalam bentuk video, pilih video. Nah, kemudian ditanya lagi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah punya channel YouTube atau belum? Sudah, karena sebelumnya sudah membuat channel. Klik sudah. Lalu klik diminta untuk masuk. Nah, masuk akun Google. Nah, di sini tadi yang pertanyaan, apakah Google-nya itu Google Belajar ID atau Google pribadi? Bisa. Google pribadi bisa, kalau memang sudah punya channel. Nah, masukkan Google pribadi, baru kemudian pilih videonya.
Ini videonya, tambahkan deskripsinya, informasinya, judulnya, dan sebagainya. Kalau mata pelajaran termasuk mata pelajaran apa, kelas berapa, simpan videonya. Sudah selesai seperti itu. Nah, ini memang wajib harus dipraktikkan Bapak Ibu ya. Kalau tidak dipraktikkan ya hanya awam-awam. Atau ada yang sudah mempraktekkan, sudah monggo bisa disampaikan di sini, atau ada pertanyaan kami silakan. Saya akan share materi-materinya ya. Monggo kalau ada yang ditanyakan, saya akan ambil dari Ibu. Semua materinya ada di link pengenalan angkatan 9A9. Untuk rekaman nanti akan saya share melalui Mbak Siska Putri ya. Bapak Ibu ini kan admin LMS-nya Mbak Siska Putri. Dia di-share oleh Mbak Siska Putri. Kalau Mbak Siska Putri kelupaan, nanti panjenengan bisa minta Mbak Siska minta rekaman pengenalan LMS seperti itu. Oke, matur nuwun Pak Johan. Baik, Bapak dan Ibu, cukup menarik ya materi kita, dan sedikit agak perlu pemahaman lebih lanjut kalau menurut saya ya. Kalau seperti itu materi didengarkan, dilihat itu tidak afdol. Harus dipraktekkan, harus dicoba, karena setelah dipraktekkan coba itu baru muncul masalah gitu. Silahkan setelah ini dipraktekkan, kemudian nanti kalau ada masalah kita di grup. Alhamdulillah sudah ada guru hebat Bu Ani yang nanti tolong dibantu teman-temannya sama Pak Syukron, mohon saling dibantu. Tadi ada kunci satu tadi yang ditanyakan Pak Syukron, dan tadi sudah saya jawab bagaimana caranya itu bisa jadi alternatif solusi terakhir bagi benar-benar yang